Subscribe di kehilangan arah juga. Halo semuanya, berjumpa lagi di channel Selalu Mencari Pengetahuan. Kali ini gue masih membahas tentang horor lah ya, yang masih diminta oleh subscriber kita. Ya kayaknya sih channel horor itu emang peminatnya ya lumayan banyak juga sih. Terutama di Indonesia lah istilahnya, kan paling diminati banget lah. Benar. Dan kali ini gue nggak sendiri, kali ini gue bertiga sama teman gue, dan mungkin lebih baiknya perkenalan dulu kali ya. Oke, mungkin pertama dari gue dulu kali ini. Nama gue Ridwan Darmawan dan gue dari selaku NMA Channel, dan di sini gue NMA Channel ada 2 juga. Dan mungkin Boy bisa perkenalkan. Nama gue Muhammad Fajar Akbar atau Boy ya panggilannya. Perkenalkan, nama saya Iqbal Abdul Muiz, yang saya selalu menemani NMA dari beberapa bulan ke belakang. Dan mungkin gue ngasih tahu aja sih kalau misalkan ada yang mempunyai Horor lah istilahnya, bisa kirim nanti ke email kita lah, nanti ada di deskripsinya. Ini kan kita akan membahas tentang film lah ya. Iya betul. Ya, tentang film horor ya. Mungkin banyak banget kejadian mungkin di entah kita ataupun sutradara segala macam mengenai tentang film horor itu pas waktu scan-nya atau sudah apanya gitu kan. Nah, menurut lo nih tentang film horor nih, menurut lo film horor itu lihat horornya itu dari apanya sih ini? Kalau menurut gue sih dari segi apa ya, lihat filmnya aja sih, terus sama skrip, judul, terus dari si apa ya, Dari film ininya sih yang udah dibuatnya gitu. Oh, yang lebih ke dibuatnya. ceritanya Ya, yang kalau menarik. ceritanya, Nah, iya. apalagi kalau film luar negeri kan, itu keren banget dah, dari cerita awal udah bisa ditebak, pertengahan sampai Ya, akhir betul. itu keren banget dah kalau film keren banget sih. Dan menurut lo nih Bang nih, kalau masalah itu kan tadi kan mungkin dari masalah scan apa alur ceritanya lah ya. Dan kalau masalah tempat perlu nggak sih? Perlu banget lah istilahnya, kita mau syuting di tempat manapun, kalau tempatnya nggak memadai untuk film horor itu nggak bakalan bagus juga. Oh iya, bakal kenal lah, Bang. Bakal Iya. kenal ya. Oke. Dan ini kita akan membahas tentang film horor Annabelle yang mungkin semuanya gue yakin sih udah nonton lah ya. Karena film-film karya Hollywood juga sih yang paling sukses. Nah, kali ini membahas tentang Annabelle yang pas kejadiannya itu ada horornya. Nah, mungkin dari yang pertama ini dari berpindah posisi. Dari ada satu adegan yang maksudnya pas banget lagi syuting gitu kan. Tiba-tiba maksudnya tuh pindah posisinya nggak logis gitu kan. Nah, ini Madison Iseman. Nah, aktris yang memerankan pengasuh Mary Ellen dan Annabelle Comes Home. Nah, mungkin kalian udah pada ngelihat kali ya. Nah, bercerita tentang sebuah kejadian yang tidak dapat dijelaskan. Itu diam. Nah, ya kan. Nah, di situ tadinya di atas. Oh, si boneka itu. Si boneka itu Lantai di atas bawah. di lantai ya kan. Nah, pas tiba-tiba pas dia ada adegan lari di situ tiba-tiba diranjang Siapanya Si tuh? bonekanya. Nah, ini kan gak logis juga kan? Iya. Boneka mungkin lo lihat sendiri ya, boneka sama Annabelle kan serem banget kan? Iya, benar. Apalagi Parah banget gitu kan. Itu kan bener-bener inilah kalau menurut gua, maupun di mana itu serem di dunia juga kan. Nah, itu apa namanya, dia berpindah posisi seperti itu, dan mungkin kalau misalkan lo lebih jelasnya nanti lihat di videonya langsung kan. Dan mungkin itu aja yang tadi yang pertama lah ya. Oke, yang kedua mati lampu. Nah, di sini di hari yang sama Madison juga mengalami masalah dengan ruang gantinya. Madison. Iya, masih Madison. Hmm. Setelah kejadian tersebut, saya kembali ke ruang ganti. Nah, setelah shoot selesai, nah lampunya di ruangannya nggak bisa menyala tuh. Oh, Tiba-tiba mati tuh, tiba-tiba. Tanpa ada kendala. Iya, mungkin tanpa kali ada ya. kendala. Terus saya tidak bercanda, karena
bolak-balik memencet tombol lampu, dia terus dipencet karena Wah. masih penasaran Oh. kenapa nih lampu ini mati. Oh. Tetap tidak bisa menyala, saya balik badan untuk melihat ruangan tersebut. Lampunya nyala sendiri, dia udah balik terus Oh, nyala sendiri. Iya. Buset dah. Ngeri banget ya. Ya kan? Gimana tuh? Atau maksudnya itu kalau menurut gue sih emang benar-benar creepy juga ya kan? Iya, sampai creepy juga. Sampai kayak gitu. benar-benar. Itu parah loh, mati lampu masalahnya kan. Dia udah kedap-kedip berapa kali kan, masih mati. Tanpa ada gejala-gejala apa Iya, tanpa ada. tiba-tiba dia balik badan nyala sendiri aja. Buset, parah banget. Mungkin. Dan mungkin yang ketiga langsung bisa dibacakan. Yang ketiga itu tanda segitiga. MC Kate Grace, aktris yang berusia 12 tahun yang berperan sebagai anak Ed dan Lauren, juga pernah mengalami kejadian bisnis yang aneh. Suatu pagi, saya bangun tidur dan melihat bahwa luka gores kecil berbentuk segitiga di ujung dahi saya. Segitiga. Segitiga itu. Ungkapnya kepada The Wife, saya sangat takut. Dan pada saat itu saya benar-benar berpikir bahwa tanda tersebut mengartikan bahwa saya baru diculik oleh alien. Buset. Ngeri kagak tuh? Gara-gara tanda segitiga itu. Tanda Bang. segitiga yang berada di dahinya dia. Di dahi ini kan ya? Dahi. 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 Itu maksudnya kan nggak bisa alien juga itu kan, Iya. bisa mungkin kan lambang itu juga Mungkin si sama kan? berpikiran si orang gitu ya kali Bang ya Bang. Mungkin dia begitu dia mimpi kali apa gak Ya tahu iya ya. sih bisa jadi. Annabelle sendiri sebenarnya boneka emang sebelum itu emang horor juga kan. Masih sama Grace juga tadi lo Bang. Grace bercerita bahwa ia juga pernah mengalami mimisan yang cukup parah di hal pertama syuting. Ada satu waktu di mana mereka harus mematikan lampu tuh yang tadi kan, mematikan lampu untuk mengetes listrik di ruangan tersebut saat lampu itu kembali menyala. Hidungnya berdarah tanpa sebab dan darah terus mengalir sampai saya meninggalkan panggung. Nah, setelah saya beranjak keluar dari ruangan, mimisan tersebut baru berhenti. Nah, intinya dia ternyata setelah itu lampu jadi mati tuh. Kejadiannya sama berarti. Kejadian yang semula, iya. kejadian kayak Iya, mana, yang tadi kayak berarti gitu. kan berarti itu mimisan kan? Misan. Mimisan parah ya kan. Dan kalau menurut gua ya dari apa namanya, dari film-film ini kan namanya Annabelle kan masih sama kayak Conjuring. Iya, kan? Conjuring. Conjuring juga. Kelima itu ada suara ketukan di pintu. Suara ketukan di Ya, pintu. Grace masih sama nih. Grace. Iya. Tidak hanya mendapat tanda segitiga di dahi dan mengalami mimisan, ia juga mendengar suara-suara aneh. Setelah acara pemberkatan Madison. Pemberkatan. Iya. Pemberkatan dan Madison, saya sedang berjalan melewati lorong rumah. Buset. Mendengar suara ketukan sebanyak 3 kali di pintu kamar. Buset 3 kali. Iya, 3 kali di pintu kamar pasangan si ini, Warren. Oh, Warren yang tadi. Iya, si Warren. Yang Warren. Nah, kami mendengarnya pada saat kami membuka pintu. Dua-duanya dengar tuh. Dengar si Warren sama si Grace. Oke. Nah, dia dengar. Nah, di saat kami membuka pintu, si Annabelle sedang duduk di atas kursi. Buset. Ih, Bayangin aja tuh. ngeri Gila, banget. ngeri parah. Itu creepy banget loh. Creepy banget. Ya, asli. Gua enggak. Oh, 3 kali buka, duduk dari depan kan. Anjing ya gitu. Buset dah. Udah sambil ngototin kan dianya. Ya, tapi parah juga itu, parah benar dah. Maksudnya Dia sampai bertanya si kedua orang tersebut tuh. Kenapa boneka ini ada di Iya, situ? kenapa nih ada di sini katanya. Dan si kru dan lain hal pun tidak tahu. Nggak gitu. tahu. Iya, nggak tahu gitu. Emang horor banget sih Iya. anjing itu. Boneka. Dan mungkin yang ke-6 bisa langsung Pak. Yang keenam, misteri kamera. Ini tentang Grace juga lagi sama yang tadi. Grace, masih Grace. Grace sering membawa insan kamera ke lokasi syuting untuk mengabadikan momen behind the scene nih. Dia ada Oh, behind the ada scene-nya behind juga the ya kan. scene-nya, Nah, iya. pasti ya kan. Bersama kru film yang lain. Namun anehnya, setiap kali ia mengambil foto dengan boneka Annabelle, hasil fotonya menjadi hitam. Buset. Bahkan saat mengambil foto aktor Patrick Wilson yang memerankan Ed Warren, dia juga berkutip pesan kayak gini. Saya mencoba memotret Annabelle dengan 2 kamera berbeda, namun semuanya hasilnya hitam. Saya bisa mengambil foto benda dan orang-orang lain, namun fotonya gagal setiap kali ada boneka Annabelle di Buset. dalamnya. Itu apaan sampai kayak gitu ya? Iya. Maksud emang itu pas diambil foto
ternyata hitam. hitam semuanya. Buram bang, jadi Guram ya. guram Kayak ya. foto Guram. jadul kayak gitu. Mungkin Bang. nggak suka juga kali ya di foto gitu kan. Oh, sepengetahuan gua boneka Annabelle itu katanya emang ada jiwa yang Iya. ada di situ. Iya, Kan? udah. Pasti ya kan Ruhnya. setiap boneka ada memanggil jiwa-jiwa. Iya, ada yang- ruhnya, Bang. Iya. Siapa yang lagi manggil ya? Sampai kayak gitu gue bingung dah. Cuman keren sih ya. Mungkin lu bisa bandingin dah nih antara film luar sama Indonesia. ya, sama film Indonesia, dan lu lebih cenderung kemana nih lo boy pertama boy? Kalau gua sih keluar sih, Keluar. karena bener-bener apa ya, kena gitu. Bagus lah dari si alurnya, dari pokoknya bagus bang. Bagus lah Iya. ya. Jadi emang bener-bener Rapi lah. rapi gambarnya. banget lah ya. Hmm. Dari semua, dari pemeran segala macamnya itu masih bener-bener ini banget lah kan, mendukung banget. Dan lu bal? Menurut gua kalau Indonesia gini bang, Indonesia itu dari awal pertama tag sampai akhir itu udah ketara banget alur ceritanya gimana. Iya. Kalau luar kan gak bisa ditebak, misalkan kita nebaknya begini, tahu-taunya begini. Beda gitu Iya. kan, atau beda kayak gitu sering banget. Maksudnya kalau kita lihat di terkadang gitu kan, kalau misal film luar gitu kita udah ngelihat nih ekspektasi kita kan, Iya. wah ini Kayaknya segini, begini nih. begini kan. Tapi kadang ada juga sih bang ini, kalau di Indonesia tuh film horor tapi dibawanya ke komedi, jadi nggak jelas gitu. Oh iya benar. Ininya. Di Indonesia sendiri sih kalau menurut gua ya ada bagusnya sih sebenarnya, ada bagusnya karena ya mungkin kita, budaya kita sama budaya dia emang satu beda lah ya kan. Karena mungkin kalau kebanyakan horor Indonesia itu dia memakai budaya emang Indonesianya langsung gitu kan. Iya kan. Kan jadi kayak model kayak Jawa ataupun Sunda apa segala macam gitu kan. Sampai kan ya mungkin nggak semuanya ngerti gitu kan. Makanya ya menurut gue sih film horor itu bagus semuanya, dan tapi ya tetap sih kalau masalah tentang alur ceritanya ya gue juga cenderung sama luar juga sih. Di Indonesia sendiri pada hebat-hebat kalau Iya, bikin film gitu kan, bikin sebenarnya film. bisa Nggak kalah juga, Mm-mm. tapi ada yang harus kita perbaiki. Nah di iya, sini. mungkin kan maksudnya ya terutama kita sendiri kan, kita nggak bisa gitu kan ya, kita sebagai penikmat gitu Iya, kan, penikmat ya kan? film lah Nah istilahnya. ya mungkin kita apa namanya berhak buat menilai gitu kan. gitu, apalagi di Indonesia ya kan. Iya. Tadi kita bilang Oboy tadi bilang ke komedian, terus kita harus perbaiki lagi apa nih yang kurang ya kan. Iya. Jangan sampai pemikiran orang yang nonton itu ketebak lah sama istilahnya yang nonton. Iya. Kayak film luar lah, contoh-contoh kayak gitu ya kan. Ya Ya, mungkin itu aja sih kalau buat ngebahas tentang horor-horor lagi lah ya. Karena emang ya ada juga yang permintaan subscriber juga kan gitu kan, yang ini ya. Mungkin kalau misalkan ada yang lainnya bolehlah komentar di bawah, ataupun yang punya cerita lah yang punya istilahnya, cerita kan, horor entah iya. itu di rumah, di pekerjaan atau Iya, di mana-mana. terserah. Terserah kalian aja. Iya, Tulis di kolom tulis di komentar. komentar Nanti gitu kirim kan. ke email ya kan. Nah, Nanti iya. kita bacain sesuai request kalian lah Betul, istilahnya. betul. Tapi intinya semenarik mungkin, dan kalau bisa itu ada buktinya semacam foto ataupun Iya, video betul. ya. Betul. Iya Minimal kan? foto lah. Ya minimal foto lah. Jadi ya kalau misalkan emang itu menarik mungkin ya kan Boy, mungkin bisa kita undang buat langsung Bisa, berinteraksi bisa, gitu kan. Hmm. Yang nggak horor aja sih sebenarnya, mau horor, mau cinta, mau emang ada hal menarik di Iya. ini, bolehlah berbagi gitu kan sama kita gitu kan, dan kita tenang aja, kita terbuka kok ininya. Dan mungkin dari itu ya, dari NMA Channel, dan jangan lupa subscribe di Kehilangan Arah juga buat teruslah biar berkembang lah gitu ya. Dan Amin. tema juga Iya, lah. dan kita ini ya mungkin ada yang nanya emang kita dari mana, kita dari Bogor. Nah, jangan lupa follow IG juga Iqbal dan Oboy, dan gue juga ya, nanti gue tersidain di kolom deskripsinya. Ya jangan lupa subscribe, like, dan komen dan share, dan kalau jika kalian suka share lah ya. Ya dukung kita terus ya, yaudah Follow up lah Follow up. supaya terus berkembang. iya berkembang.